Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Untuk kondisi anak-anak saat ini pembelajarannya sudah full tatap muka ya Bu ya? Ya sudah Pak, sudah mulai awal 2022. Oh iya, Alhamdulillah, nanti semoga anak-anak bisa tatap muka dengan lancar dan tentunya hal yang paling utama tetap sehat gitu ya. Iya. Baiklah Ibu Yuni, pada kesempatan ini kami dari CGP di Kabupaten Ngawi ini ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang materi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini terkait tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan manakala ada permasalahan yang ada di sekolahan. Jadi untuk yang pertama, selama ini bagaimanakah Ibu Yuni ini bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu dari permasalahan itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu cara mengidentifikasinya itu bagaimana Bu selama ini? Tentunya gini ya Pak, setiap sekolahan itu tidak akan terlepas dari permasalahan. Iya. Jelas sekali. Manusia juga tetap pasti ada permasalahan, ya. Apalagi ini dalam kompleks sekolah itu pasti ada permasalahannya. Nah, setiap ada permasalahan itu tentunya saya selaku kepala sekolah tentu tidak akan saya atasi sendiri, karena yang jelas tidak akan mampu. Itu maka saya manggil setiap ada permasalahan itu, saya diskusikan dengan dewan guru, juga dengan komite, tokoh masyarakat, mungkin juga saya musyawarahkan dengan anak-anak, dengan siswa-siswa. Gitu. Iya, jadi intinya itu untuk mengidentifikasi itu dilihat dengan cara kita validasi ya kepada sumbernya langsung dan juga Bapak Ibu Dewan Guru. Iya, memang dalam setiap lembaga sekolah itu diperlukan yang namanya kolaborasi yang baik ya antara kepala sekolah dengan seluruh warga sekolah yang ada di sana. Iya, harus bekerja sama Pak, bekerja sama dengan semua apa yang ada di sekolahan, mulai dari Bapak Ibu guru, dari tokoh-tokoh masyarakat, juga masyarakat sekitar. Iya. Kemudian untuk yang kedua Bu, ini selama ini bagaimanakah Ibu Yuni menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya, terutama untuk kasus-kasus yang mana di sana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau mengambil keputusan yang sama-sama benar itu memang ya kita harus pertama kali itu kita harus dilihat kasusnya dulu. Iya. Dilihat kasusnya itu yang dipermasalahkan itu apa, pokok permasalahannya itu apa, yang paling menonjol itu apa. Kemudian kalau tadi kita sudah mengetahui pokok permasalahan intinya apa itu tadi, maka kita musyawarahkan. Kita diskusikan dengan dewan guru, dengan komite, dengan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tentu juga dengan warga masyarakat. Jadi intinya tadi adalah kita lihat kasusnya itu apa yang paling menonjol. Iya, betul sekali Bu. Memang kita itu harus melihat dulu dari setiap kasus-kasus gitu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Ibu Yuni selaku kepala sekolah ini dalam menentukan keputusan itu? Untuk mengambil langkah-langkah itu tentunya tidak gegabah ya Pak ya. Kita tuh harus cermat, sehingga nanti kita itu selalu mengambil langkah-langkah itu jangan sampai salah. Kalau sampai salah itu fatal Pak akibatnya. Nah, untuk mengambil keputusan ini tadi, langkah-langkahnya yang pertama saya itu adalah mengamati permasalahan yang ada. Permasalahan itu apa yang pertama. Kemudian melihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan itu. Apa anak dengan anak, atau mungkin anak dengan kelas bawah dengan kelas atas, atau mungkin ada permasalahan anak dengan guru. Kita lihat dulu, melihat siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan itu. Kemudian yang ketiga tentunya kita cross check permasalahan. Setelah kita tadi menemukan permasalahannya, kita cross check
proses permasalahan itu tadi dengan saksi-saksi yang misalkan anak kelas bawah ya biasa nggih sok kadang ada sesuatu sedikit aja tangannya udah mungkin jewer atau mungkin mental bening atau mungkin marah. Nah itu kan sering sekali terjadi di dalam kelas-kelas yang bawah. Mungkin ada kelas bawah dengan kelas atas, mungkin kelas atas ini misal kelas 6 karo kelas 2, mungkin kelas 6 ini rumangsa anak yang di situ paling barep gede. Nah itu mungkin kadang-kadang fisik itu sing diajukan. Apa meneh kalau dia itu sudah ikut misalkan ikut bela diri, wah pengennya itu eksis, wah paling menangan itu. Nah itu tadi kita sikapi, kita cross check permasalahannya apa. Kalau sudah ketemu permasalahan kita cross check saksi-saksi yang ada, baru kita musyawarahkan dengan dewan guru. Kalau itu lingkupnya masih di sekolahan Pak, bisa diselesaikan di lingkungan di sekolahan, maka kita musyawarahkan dengan dewan guru. Kalau memang itu tadi dengan dewan guru sudah kita bisa selesaikan, baru kita mengambil penetapan keputusan. Tetapi kalau memang permasalahan itu tadi melebar, belum sampai ke dewan guru belum selesai, maka alangkah baiknya saya itu minta syarat, mungkin bisa dari komite atau dari tokoh masyarakat atau mungkin dari warga sekitar. Setelah itu baru nanti kita menetapkan keputusan. Iya, terus berikutnya hal apa saja yang selama ini Bu Yuni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Nah, kalau dilema etika itu kan ada permasalahan benar dan benar ya Pak ya. Iya, betul. Itu harus selama ini yang saya terapkan Pak Adol, yang jelas itu saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Tetap saya mengutamakan adalah musyawarah untuk mufakat. Maka setiap ada pengambilan keputusan itu tadi saya selalu bermusyawarah pertama dengan teman sekolah dulu, yaitu dengan dewan guru, kemudian nanti dengan komite, setelah itu baru dengan tokoh masyarakat dan juga dengan warga masyarakat. Iya, berarti dalam pengambilan keputusan itu segala sesuatunya harus dilakukan finalnya itu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, tentunya Ibu ini pernah mendapati yang namanya halangan atau rintangan atau tantangan. Nah, kira-kira kalau misalkan bisa diceritakan salah satu atau dua dari contoh tantangan atau rintangan ketika mengambil keputusan itu gimana? Nah, misalkan kalau tantangannya ya Pak, lihat dari dulu kasusnya. Misalkan kalau misalnya kelas bawah, terutama kelas bawah itu kan misalkan kan ya ada si jahil-jahil ya Pak ya, sama temannya itu tadi harus dilihat. Kalau bisa diselesaikan hari itu juga, itu maka akan kita selesaikan hari itu juga, kita damaikan hari itu juga. Misalkan kan si A bernakal sama si B, kalau hari itu bisa diselesaikan, ayo rukun, ayo salaman, maafan, sudah selesai. Tetapi kalau itu permasalahannya itu kompleks, misalnya kenaikan kelas, kelulusan, itu maka kita perlu waktu, perlu pengamatan, kecermatan di dalam mengambil keputusan. Misalkan kalau kelulusan, misalkan anak itu sebetulnya dia itu belum bisa menguasai materi, kan kadang ada ya Pak, belum bisa menguasai materi itu, maka itu harus mengambil keputusan itu perlu sama sekali. Tantangan macam itu harus kita diskusikan, terutama dengan wali murid. Kita diskusikan dengan wali, misalkan Bu, anak ibu ini sebetulnya untuk menguasai materi belum bisa 100% untuk menguasai materi. Bagaimana kalau nanti kita luluskan tetapi dengan syarat-syarat ini. Itu nanti setelah kita berdiskusi dengan wali murid, itu nanti baru bisa kita mengambil keputusan. Ya, jadi untuk mengambil keputusan itu tidak semua keputusan bisa diambil seketika. Ada juga yang memerlukan proses yang agak lama juga ya, dilihat dari konteks permasalahannya itu seperti apa. Nah, berikutnya adakah
seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika itu? Alhamdulillah ya Pak ya, selama ini memang saya itu sebagai kepala sekolah itu tidak ada atasan dan bawahan. Kalau di SD saya Pak, di Pandianan itu tidak ada istilahnya saya harus dihormati, wong aku kepala sekolah, enggak. Tetapi di sini adalah rekan kerja. Iya. Nah, di Denan itu rekan kerja, kalau kita sama-sama rekan kerja itu nyaman Pak. Jadi peran guru itu sangat besar sekali. Peran guru, kemudian komite, tokoh masyarakat itu sangat besar sekali perannya di dalam di dalam semuanya permasalahan yang ada di sekolah ini. Iya. Jadi memang kita itu pada dasarnya sebagai makhluk sosial juga nggak bisa hidup sendiri. Termasuk dalam pengambilan keputusan dari setiap kasus di sekolah pun juga memang kebanyakan sekolah itu mengambil dengan cara musyawarah dan pemecah mufakat. Dan yang terakhir ini Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan untuk dilema etika ini? Dari semua peristiwa ini tadi ya, yang saya ambil hikmahnya pada dasarnya kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Memang benar apa yang dikatakan dalam firman Allah itu dalam itu kita adalah sebagai makhluk sosial. Berarti kita itu perlu bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, dengan pengalaman itu, setiap ada permasalahan itu ternyata kalau dimusyawarahkan itu ternyata lebih enak, lebih enjoy. Tidak ada istilahnya kemudian atasan dan bawahnya, tetapi dengan adanya rekan kerja itu maka permasalahan setiap ada kegiatan, setiap ada permasalahan itu rasanya enak, enjoy Pak. Gitu. Kemudian terakhir adalah setiap ada permasalahan apapun juga adalah kita tidak boleh mengambil keputusan secara individual. Aku kepala sekolah misalkan, aku sing paling menonjol mengambil keputusan, tidak. Semuanya itu tadi kita musyawarahkan. Setelah kita musyawarahkan, kita akan mengambil adalah yang mufakat. Akhirnya akan ada titik temunya, yaitu musyawarah untuk mufakat. Itu akan enjoy, akan tenang di dalam hati, di dalam batin, di dalam kehidupan. Iya, jadi memang dalam mengambil keputusan itu intinya tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Dan juga kalau misalkan kita bisa mengambil sendiri, apa yang menurut kita benar belum tentu dianggap benar oleh teman-teman kita. Yang kita anggap baik belum tentu mereka anggap baik. Memang sebaiknya dalam mengambil keputusan itu adalah dengan cara musyawarah, demikian ya kalau misalkan boleh kami simpulkan tadi. Oke, baiklah, terima kasih Bu Yuni atas waktunya telah berbagi pengalaman kepada kami, dan sekarang kami mohon pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun kabar ini Pak? Baiklah, ini kami dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Ngawi yang bertugas di SD Sekar Jati 1 ini ingin bertanya-tanya dan berwawancara terkait tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin sekolah angkatan. Jadi langsung mawon ini untuk yang pertama, ini terkait tentang pemecahan masalah yang ada di sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus yang ada di sekolah itu merupakan sebuah dilema etika atau juga bujukan moral, Pak? Dari semua masalah itu rata-rata itu tidak lepas dari kegiatan kita sehari, mulai dari berkumpul dengan guru, dengan siswa, bahkan dengan anggota komite, bahkan seluruh anggota masyarakat termasuk orang tua, wali murid. Jika ada satu masalah yang sifatnya itu secara pribadi maupun umum, ini dipecahkan secara bersama-sama sesuai dengan etika yang ada. Namanya etika itu ya harus mau tidak mau kita mengakui apa yang sudah berlaku. Kalau baik ya baik, kalau kurang ya kurang. Kalau kurang ya dikatakan kurang. Tidak boleh dikatakan baik dikatakan kurang. Sebaliknya yang kurang dikatakan baik juga tidak boleh. Lebih-lebih menganut sistem
KKN atau family, itu anak saya, itu saudara saya, itu tidak bisa. Masalah tetap masalah, salah tetap salah, benar juga tetap benar, seperti itu. Nanti kalau seandainya salah atau kurang itu dianggap benar, efek ke belakang lebih parah lagi. Itu yang pertama. Dan untuk berikutnya terkait masih ada kaitannya dengan soal yang pertama, yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana di sana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga itu mengandung nilai kebajikan itu, Pak. Ya, masalah kebenaran tuh yang dianggap semuanya baik, sebenarnya namanya keputusan itu sifatnya harus dipaksa atau memaksa. Dipaksa maksudnya mau tidak mau harus menerima keputusan tersebut, walaupun itu mungkin dikatakan kurang baik. Tapi kalau semua dianggap baik, itu baik untuk siapa? Baik untuk pribadi atau umum? Kalau untuk pribadi diterapkan di umum, saya kira tidak tepat. Demikian juga kalau keputusan itu sudah dikatakan keputusan bersama, itu sifatnya umum. Mau tidak mau pribadi yang kurang setuju juga harus mengikuti. Itu namanya keputusan yang sifatnya memaksa ke arah sifat kebaikan bersama. Iya, terima kasih. Kemudian untuk berikutnya terkait tentang langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan dalam pemecahan masalah itu. Untuk mengambil suatu keputusan, satu, kita bisa mencari keputusan itu untuk apa dan untuk siapa, untuk siapa. Maka dari itu langkah yang pertama adalah kita harus mengamati kebutuhan mereka, kira-kira mereka yang dibutuhkan untuk apa, sehingga nanti apa yang kita putuskan bisa diterima. Setelah itu kita praktekkan ke dalam kegiatan secara langsung, interaksi antara kita dan mereka, sehingga nanti keputusan itu benar sudah bisa dilaksanakan atau belum, sudah cocok atau belum, sehingga kalau ada kurang kecocokan, mungkin keputusan itu bisa direnovasi atau dirubah kembali, sehingga nanti diharapkan antara yang menerima keputusan maupun yang memberi keputusan ini bisa berjalan bersama. Iya, Pak. Berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu? Dilema etika itu tidak lepas dari etika atau undang-undang yang berlaku di masyarakat maupun di pemerintah. Ya, kalau di pemerintah itu jelas kita kita harus berketuhanan, berkemanusiaan, rasa persatuan, musyawarah yang jelas. Ini dari taraf dasar negara. Kalau dalam etika masyarakat memang ada sifatnya itu, kalau bahasa Jawa namanya munggah-ungguh, itu harus diterapkan. Kemungkinan dengan diterapkannya munggah-ungguh di kalangan masyarakat, khususnya orang Jawa, itu nanti etika masyarakat akan lebih baik lagi. Mengingat saat ini untuk tata krama atau boleh dikatakan saat ini menonjolkan masalah budi pekerti, itu sekali-sekali masyarakat kurang paham, bahkan mereka tidak berawal dari unggah-ungguh bahasa Jawa, orang Jawa, sehingga mereka ya, tidak ya tidak. Beda dengan Jawa, itu ada unggah-ungguh ya sifatnya untuk anak-anak, orang dewasa dan sebagainya, sehingga penerapan budi pekerti itu benar-benar bisa diresapi oleh mereka yang melaksanakan, khususnya masyarakat. Iya. Berikutnya dengan hal tersebut, kira-kira yang selama ini menjadi tantangan itu apa? Untuk yang menjadi tantangan saat ini tinggal masyarakat itu mau menerima atau tidak. Kalau mau menerima itu dasarnya apa? Kalau tidak juga alasannya apa? Soalnya apa? Kita hidup itu sesama dengan orang lain, bersama lah, makhluk sosial dikatakan seperti itu, sehingga nanti
apa yang kita terapkan itu harus bersama dengan orang lain. Waalaikumsalam. Demikian juga dengan adanya beberapa pergaulan atau persahabatan, itu dasarnya adalah rasa saling menjaga, saling mengemong istilahnya. Ya, jadi saling keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan umum itu benar-benar bisa berjalan bersama. Ya, berikutnya apakah Bapak ini memiliki semacam penjadwalan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu, atau diselesaikan secara secara cepat gitu Pak? Untuk jadwal atau waktu penyelesaian masalah ini tinggal spontanitas biasanya. Spontanitas itu maksudnya tidak semuanya masalah itu langsung diselesaikan, demikian juga tidak bisa langsung diputuskan, tapi harus benar-benar teliti benar masalah ini. Nanti kalau keputusan kita salah atau kurang diterima, ini nanti ke belakangnya tetap kurang bagus, kurang baik. Ya, jadi harus hati-hati lah pokoknya ini. Jadi yang bisa diselesaikan hari ini ya diselesaikan, yang kira-kira nanti ya kita memerlukan pemikiran lebih mendalam kita jadwalkan gitu Pak ya. Nah, berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan kasus-kasus itu Pak? Yang memudahkan itu tinggal orangnya sebenarnya, mau menerima atau tidak. Biasanya kalau dikatakan kita sebagai guru kepada anak, sering ada peristiwa guru istilahnya terlalu menggunakan tangan keras kepada anak, itu seharusnya tidak boleh berlaku untuk zaman saat ini. Namun kalau ada kejadian seperti itu, kemungkinan kita sebagai pamong, sebagai guru untuk memimpin anak-anak harus menggunakan perasaan benar. Untung dan ruginya kita melakukan sesuatu yang seperti dilakukan teman-teman yang lain yang pernah terjadi kemarin, sehingga nanti jangan sampai kita itu sebetulnya tidak seberapa kesalahan anak tersebut, tapi kita terbawa oleh emosi karena rasa benci kepada seseorang, sehingga dia membawa dikatakan keras tangan atau dikatakan terlalu galak dan sebagainya, sehingga nanti mengakibatkan gerakan-gerakan dari masyarakat yang kurang jelas. Boleh dikatakan anak saya kok diajar seperti itu dan sebagainya, sehingga nanti diharapkan untuk para guru diharapkan tetap mempunyai sifat saling asuh paling tidak seperti itu untuk mengasah dan sebagainya. Terima kasih. Kemudian untuk yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan itu, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan selama ini? Yang bisa kami simpulkan bahwa kesimpulan ini tidak semua keputusan itu bisa diterima banyak orang, atau setiap pribadi pun tidak bisa menerima keputusan itu, tapi semua keputusan itu sifatnya memaksa dan kita dipaksa untuk menerima keputusan, mengingat itu keputusan banyak orang. Yang terpenting bagaimanapun perasaan kita untuk dipaksa untuk menerima keputusan, kita harus legowo. Jangan menganggap kita itu paling baik, paling benar, jangan seperti itu, sehingga nanti teman lain yang kita tidak menghargai dianggap saja kita ini seperti sedikit mengalah lah masalah keputusan ini. Masalahnya apa? Tidak semuanya keputusan itu bisa diterima oleh seluruh yang hadir dalam membuat keputusan. Pasti ada satu atau dua yang tidak cocok, namun bagaimanapun juga kalau sudah dikatakan keputusan bersama ya harus kita menerima. Demikian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Bambang atas hasil wawancara kali ini yang Bapak telah memberikan berbagi pengalaman terkait tentang pengambilan keputusan yang ada di SDN Sekarsjati 1 Karanganyar ini. Terima kasih Pak Marati, semoga kita bisa bekerja sama dan ke depan apa yang kita laksanakan, kita kerjakan bisa membawa generasi muda kita lebih baik lagi, dan insya Allah negara ini akan lebih kuat dengan adanya musyawarah
yang semuanya diharapkan masalah bisa terselesaikan dengan mudah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya mau pamit dulu. Terima kasih.